Selamat pagi Bapak Sony dan teman-teman. Di sini saya Devi Brianti Simanulang dengan NIM 1921141011. Di sini saya akan membahas mengenai kelangkaan minyak goreng. Kita semua tahu kebutuhan manusia berupa sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia, baik individu maupun kelompok. Minyak goreng merupakan salah satu bahan pangan yang sangat penting untuk dikonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat, baik yang ada di perkotaan maupun di pedesaan. Minyak nabati dapat digolongkan menjadi barang dagang yang cukup strategis karena pengalaman selama ini menunjukkan bahwa kelangkaan minyak nabati memberikan dampak ekonomi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Penyebab kenaikan serta kelangkaan minyak goreng terdapat 2 poin. Poin yang pertama yaitu harga minyak nabati dunia yang terus melonjak sejak akhir tahun 2021 menjadi pengaruh dalam kenaikan harga minyak sawit sebagai bahan utama minyak goreng. Poin yang kedua, produsen CPO mengekspor hasil kebun ke luar negeri karena harga CPO global yang sedang tinggi daripada menjualnya menjadi minyak goreng di dalam negeri yang harganya rendah. Kelangkaan serta kenaikan harga minyak goreng memiliki dampak negatif dan dampak positif. Di sini saya akan membahas dampak positif. Dampak positif yang pertama yaitu meningkatnya harga minyak dunia yang berpotensi meningkatkan uang masuk negara seiring dengan naiknya pendapatan yang berasal dari sektor minyak dan gas. Lalu kenaikan CPO di pasar internasional membawa dampak positif untuk pertumbuhan ekonomi kesejahteraan para petani kelapa sawit di Indonesia. Lalu waktu yang tepat untuk memulai hidup sehat. Lalu dampak negatif yang pertama yaitu kerugian ekonomi karena naiknya harga minyak goreng yang dirasakan oleh pemilik usaha berskala kecil. Dampak negatif yang kedua yaitu munculnya pedagang curang yang mengemas ulang minyak-minyak yang sering kita kenal dengan minyak curah, lalu menjualnya dengan harga ecer yang tertinggi. Dampak negatif yang ketiga yaitu pemerintah dinilai gagal dalam mengendalikan harga minyak goreng, serta menjamin kebutuhan rakyat. Lalu di sini pemerintah melakukan beberapa upaya. Adapun upaya yang pertama yaitu menaikkan pajak ekspor minyak goreng. Hal ini tentu juga menguntungkan bagi pendapatan negara Indonesia. Lalu upaya pemerintah yang kedua melakukan razia pasar. Upaya pemerintah yang ketiga bertindak tegas terhadap pelaku usaha yang curang. Pelaku usaha yang curang dapat dikenakan atau dijatuhkan sanksi sesuai apa yang mereka lakukan jika melanggar aturan yang berlaku, lalu mengurangi jalur distributor. Hendaknya para pemerintah mengupayakan atau mengutamakan kebutuhan rakyatnya, baru melakukan ekspor ke luar negeri. Lalu upaya masyarakat yaitu tidak menimbun minyak goreng. Secukupnya saja masyarakat membeli minyak goreng untuk kebutuhan sehari-hari. Lalu tidak boros dalam menggunakan minyak goreng, tetapi minyak goreng tidak boleh digunakan berkali-kali karena dapat menimbulkan beberapa penyakit yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Adapun penyakitnya yaitu serangan jantung, stroke, tekanan darah, dan penyakit berbahaya lainnya. Lalu upaya masyarakat yang ketiga yaitu beralih ke minyak goreng kelapa. Di sini minyak goreng tidak hanya terbuat dari kelapa sawit, tapi dapat dari kelapa sawit kelapa yang ada di daerah pantai. Kelapa tersebut diolah. Diolahnya bagaimana? Yaitu dengan cara dagingnya yang diparut lalu dijadikan santan. Santan tersebutlah yang digoreng hingga menghasilkan minyak. Kesimpulan dari kelangkaan minyak goreng ini menimbulkan atau memiliki dua dampak negatif dan positif yang berpengaruh bagi rakyat Indonesia dan juga menimbulkan beberapa upaya yang harus dilakukan pemerintah demi kesejahteraan rakyatnya, dan masyarakat juga membantu pemerintah dalam
mengupayakan bagaimana agar minyak goreng tidak menjadi langka lagi di Indonesia. Mungkin sekian presentasi dari saya. Adapun kesalahan atau kelebihan kata, saya minta maaf. Terima kasih.